Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sakhalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Kepada yang mulia Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, tidak perlu mendengarkan ucapan-ucapan orang yang menghalang-halangi atau memberikan arahan agar Kiai tidak hadir. Karena saya hakul yakin kalau Kiai meyakini benar dengan apa yang ditulis, benar dengan apa yang diucapkan, benar dengan apa yang sudah disampaikan, maka momentum berdebat, momentum berdiskusi itu adalah saatnya mengedukasi umat. Karena belum tentu umat ini membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin yang tercecer di mana-mana itu. Ini ada satu momentum bagaimana Kiai Haji Imaduddin itu mempertanggungjawabkan atau menjelaskan kepada publik apa sebetulnya landasan di balik kajian tesisnya itu. Kalau misalnya banyak syarat harus ini, harus itu, ini bukan pertarungan. Ini bukan mau merebut apa-apa, ini mau mengedukasi. Ini mau mewujudkan kemaslahatan. Ini mau memberikan hal yang positif kepada umat. Masalah tempatnya tidak netral atau apa, untuk apa itu menjadi hal yang penting. Tidak akan lalu ada hal-hal yang mengancam. Ini negara hukum, apalagi disiarkan secara live. Lagi pula yang akan dihadapi itu bukan orang-orang receh seperti saya yang bisanya merosting, bukan. Itu adalah orang-orang yang juga sudah meneliti, orang-orang yang juga sudah membuat buku. Maka kalau misalnya ditantang debat oleh orang-orang selevel saya, mungkin ya ngapain. Tapi ini ditantang atau diajak berdiskusi oleh orang-orang yang sama-sama punya kapasitas. Orang yang backgroundnya juga sama-sama jelas. Menulis buku juga sama-sama ada rujukannya. Tetapi kenapa merujuk kitab yang sama hasilnya berbeda? Mungkin berbeda dalam memahaminya. Maka tolong jelaskan perbedaan itu di mana secara langsung. Kalau ini tidak datang lagi, publik akan terus tidak menemukan kepuasan. Publik akan terus ada di kubu yang tidak mengerti sebetulnya apa yang diperdebatkan. Ini kezoliman sebetulnya ketika kita melemparkan sesuatu kepada publik, tetapi ketika publik punya hak untuk tahu yang sebenarnya, kita membuat banyak sekali persyaratan untuk menjelaskan itu secara terang menderang. Kalau bicara sendiri, bicara di kelompok sendiri, itu kan tidak ada counternya, sehingga benar salahnya itu tidak terlihat, tidak terdeteksi. Karena kita itu kadang-kadang membaca hal yang sama tapi isinya jadi berbeda pemahaman kita. Saya kira orang-orang gentleman itu ya, orang-orang pemberani itu ya, biasanya sangat senang sekali dengan hal-hal yang sifatnya itu kompetitif. Sifatnya itu ingin menunjukkan kebenaran di balik apa yang ditulis, hujah-hujahnya dan sebagainya. Kalau ada narasi-narasi harus PBNU yang mengadakan, harus kampus resmi yang mengadakan, harus ini, harus itu. Ini kayak kita mau rebutan. Ini kayak kita mau sedang merebut sesuatu atau mau menumpas sesuatu. Enggak. Ini munadhar. Munadhar itu saling melihat, hujah kamu apa, hujah saya ini kamu lihat, saya mau lihat hujah kamu, itu namanya munadhar. Bukan harbun, bukan perang, enggak. Tempatnya juga terbuka. Apakah terbuka harus di tengah jalan? Enggak, maksudnya ini sesuatu yang akan disiarkan secara langsung. Dan sebetulnya bukan masalah menang kalah di sini. Cuma ingin tahu saja secara utuh seperti apa. Jadi bukan sedang seperti pengadilan lalu kalau kalah langsung asetnya disita, atau kalau menang lalu dapat aset yang diklaim itu jadi diperoleh. Nggak ada begitu.
Ini bukan rebutan aset, ini bicara ilmu. Bicara tentang kebenaran, di mana kelompok-kelompok ini berbeda. Itu di situ ada tim-timnya, ada Habib Hanif misalnya yang juga meneliti, juga membaca. Ada Habib Idrus, ada Gus Rumail, ada Gus Muhaimin, ya, ada Gus Maimun Nafis. Di situ nggak ada Pak orang-orang yang levelnya seperti saya itu yang roasting aja, enggak. Mungkin dalam debat itu nggak akan ditanya juga Anda baca ini kenapa dibaca rofa, nggak ada begitu ya. Itu levelnya YouTuber, bukan level perdebatan resmi. Makanya kawan-kawan ini yang selalu bertanya-tanya, misalnya ada satu dua, kok saya nggak ikut, kamu salah paham. Saya itu tidak di levelnya, di makomnya berdebat seperti itu. Level saya berdebat ya di YouTube aja. Di TikTok juga pernah sekali dulu. Pertama kali itu sama Gus Wafi dengan siapa Said Kori itu ya. Ya tidak terlalu formal lah. Kalau sudah ada formalnya begitu, diselenggarakan oleh instansi resmi begitu, ya disaring Pak. Disaring mana yang layak, mana yang tidak, kan begitu. Dari kubunya Ki Haji Madudin juga tidak tertutup, boleh diajak siapapun, saya kira begitu. Misalnya Gus Jazuli kok nggak tercantum di situ, boleh diajak Said Kori misalnya, boleh. Saya kira nggak akan keberatan. Kenapa? Karena ini tidak masalah perang Pak. Berapa orang di situ, berapa orang di sini. Kita harus menang. Nggak begitu Pak. Bicara ilmu itu nggak begitu Pak. 1 orang lawan 1000 pun nggak ada persoalan Pak. Karena yang dipakai sama. Nggak lalu kalau 1000 orang kitabnya jadi 50.000. Yang 1 orang kitabnya 1000. Enggak Pak. Kitabnya ya sama jumlahnya. Yang 1 orang ngutip 1000 kitab. Yang 1000 orang juga tetap ngutip 1000 kitab. Kitabnya cuma 1000. Apa yang 1000 orang lalu mau buat kitab-kitab baru? Enggak. Bicara ilmu itu akan ada titik temu ketika kita mengerti posisi kita adalah nakilun, bukan mudda'i. Kalau sudah levelnya mudda'i mau meramu ilmu baru, ya silahkan dipertahankan kalau mampu. Apalagi posisinya berbantahan dengan kitab-kitab yang ada. Jadi biar kita paham. Sebetulnya ini bukan adu kecerdasan, adu siapa yang lebih alim. Enggak. Ini kita bersaudara. Dalam satu bingkai keagamaan, dalam satu bingkai kebangsaan. Imigran lah, enggak imigran lah, toh semuanya statusnya warga negara Indonesia. Sedang berpolemik dalam memahami sesuatu. Maka berkumpul, bertemu, musyawarah, munadharah. Kamu memahaminya kok gitu, saya memahaminya begini. Kamu menyimpulkannya kok begitu, saya menyimpulkannya begini. Kamu berangkat dari mana? Kitab yang mana yang kamu pakai? Halaman berapa? Gimana cara memahaminya? Ini kami membaca kitab begini. Enak Pak, enak. Nggak akan anarkis. Nggak ada begitu-begitu ya. Harus netral-netral. Nggak akan ruangan lalu memposisikan ketika karena nggak netral kayak sedang bicara dibungkam mulutnya. Nggak ada begitu. Atau pegang ini, jangan salah ngomong. Nggak ada begitu Pak. Nggak pernah ada ceritanya begitu. Nggak pernah ada begitu. Atau mungkin misalnya ini Kiai beralasan tempatnya kurang netral. Apa harus nanti diadakan lagi? Kalau misalnya Kiai tidak datang, tapi saya yakin insya Allah pasti datang. Kalau tersentuh hatinya untuk mengedukasi umat, melihat umat berpecah, gara-gara ada narasi-narasi yang selalu berdiri di kelompoknya, di kelompok ini berbeda, maka disatukan dulu. Bagaimana memahaminya itu? Gitu. Saya yakin kalau memang seorang pendakwah ada mahabbah kepada maslahah, ada mahabbah kepada umat bi to'ihim maslahatan, memberikan mereka maslahat, saya yakin tidak perlu kita bicara tempatnya di mana nanti saya siapa yang mau ngapa-ngapain, nggak akan bawa kawan, nggak akan lalu nggak boleh, nggak akan ya. Bawa pengamanan, bawa kalau merasa terancam. Yang mau ngancam siapa? Nggak akan ada begitu. Oh kalau tempatnya ini nggak netral nanti di tengah ngomong mic-nya dimatikan. Nggak ada begitu Pak, nggak ada. Ini bukan persengketaan, ini bukan rebutan aset, bukan. Dibicara ilmu. Trust me, percayalah, ilmu itu punya marwah Pak. Ilmu itu punya nama besar. Ilmu itu adalah yang mengikat kita. Tidak akan tunduk kepada netral, tidak netral. Tempatnya siapa, melawan siapa. Nggak ada urusan. Saya kalau percaya diri dengan apa yang saya sampaikan, diajak berdebat oleh siapapun, mau. Kecuali kalau kita juga ragu, nggak tahu kalau itu ya. Jadi
kepada para pendukung juga, para fans, ya, para yang mengatakan Kiai Mat sudah pasti benar atau sudah pasti salah. Tahu dirilah kita ini, tahu dirilah. Kita jangan menghukumi dulu sebelum ada pengadilannya. Kita jangan menyimpulkan dulu sebelum ada titik temunya. Bagaimana nanti kalau misalnya Kiai Haji Imaduddin tidak bisa bertahan dengan argumentasinya? Nggak akan hina, Pak. Biasa dalam ilmu itu. Kita keliru biasa. Bagaimana kalau ternyata Kiai Haji Imaduddin bisa bertahan dengan argumentasinya? Iya, bagi habaib yang tidak bisa berargumentasi, biasa aja. Nggak akan lalu hartanya diambil, nggak akan lalu asetnya diambil, bukan rebutan aset, bicara ilmu. Bicara ilmu, ya. Jadi itu yang harus ditanamkan. Sesuatu yang baik itu tidak butuh banyak persyaratan. Sama dengan kamu mau sholat aja. Nggak mesti begini, nggak mesti begitu. Nggak, kamu mau sodakoh aja. Hal-hal baik itu sesuatu yang sangat, namanya aja ma'ruf. Ma'ruf itu, jadi kebaikan itu disebut ma'ruf karena kita semuanya sudah kenal, sudah terbiasa. Walaupun ini sedikit banyak adalah bagaimana ini kita diajarkan membiasakan hal yang baik sehingga sesuatu yang baik itu sepaket dengan bahasa ma'ruf. Ma'ruf itu apa, Pak? Tidak ada orang yang heran, itu kebaikan. Kebalikan ma'ruf mungkar. Mungkar itu apa, Pak? Kita self detektor kita itu sudah mengingkari itu. Itu berarti hal yang buruk. Badihi kita ingkar itu. Tapi kalau ma'ruf badihi itu kita bisa bimanai tarofa, misalnya mengakui itu. Ma'ruf sesuatu yang dikenal, kita sudah kenal, nggak terasing dengan kita. Sesuatu yang benar disampul oleh ilmu, dikuatkan oleh argumentasi, basisnya jelas, mengutip ulama-ulamanya jelas, mengutip kitab-kitabnya jelas, memahami itu dengan dipagar oleh ilmu pengetahuan dalam nahu, dalam sorof, dalam balaghah, dalam mantik. Ketika memahami kalimat per kalimat, ini adalah satu elaborasi, satu kompilasi atau satu ramuan ilmu. Itu akan sangat menyenangkan. Tidak perlu disesikan ini seolah-olah ini menegang. Dipertaruhkan Habib apakah cucu Nabi atau bukan. Enggak begitu, Pak. Enggak. Lelucon itu ya. Lelucon. Ini bicara tentang ilmu nasab ya. Ini bicara tentang ilmu ya. Jadi tolong, ya bukan tolong, kalau tolong seolah saya perintah. Saya mohon kepada supporternya juga dukung. Tidak perlu, harus begini, harus begitu. Jangan pakai pola-pola sebelumnya, di telepon siapa atau tidak perlu datang, kawan tidak perlu wakil atau apa ya. Saya kira begitu ya. Allahumma tidak disabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.